Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, khususnya jabatan fungsional, demikian dengan juga jabatan lainnya, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, di mana sesuai dengan informasi terbaru bahwa skema gaji single salary segera diberlakukan. Informasinya mengatakan bahwa negara memutuskan bahwa single salary berlaku. PNS jabatan fungsional dapat gaji sebesar sangat fantastis. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, tentunya ini merupakan satu informasi yang menggembirakan bagi Bapak Ibu PNS jabatan fungsional, karena dalam hal melaksanakan pekerjaan, satu hal yang sangat diharapkan adalah imbalan pekerjaan berupa penerimaan atau gaji yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut bagaimana sistem pembelakuan single salary dan berapa yang akan diterima oleh masing-masing PNS jabatan fungsional dari kelas ke jabatan terendah sampai kelas jabatan tertinggi. Ikuti informasi yang sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat informasi penting terkait dengan skema gaji single salary. Gaji tunggal atau single salary bagi pegawai negeri sipil sudah diputuskan dipakai oleh negara. Gaji yang diberikan dalam skema ini ditentukan dari jabatan baru yang disematkan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Khususnya jabatan fungsional ternyata akan menerima gaji yang tidak sedikit per bulannya dengan penerapan skema gaji tunggal atau penerapan skema gaji single salary. Jadi skema gaji single salary yang disempurnakan dengan istilah total reward merupakan jalan keluar dari masalah finansial aparatur sipil negara. Jadi itu skemanya Bapak ya. Skema single salary yang disempurnakan dengan istilah total reward, ya. Ini benar-benar merupakan jalan alternatif dari masalah finansial aparatur sipil negara. Bagi pegawai negeri sipil, dengan adanya single salary sudah sangat dinanti-nantikan. Bahkan tidak sedikit yang menginginkan agar skema ini segera masuk di instansi pemerintah. Jadi sistem gaji tunggal ini diberikan lantaran terdapat komponen tunjangan yang tidak lagi diterima. Ingat Bapak ya, karena terdapat komponen tunjangan yang tidak lagi diterima. Nah, selama ini Bapak Ibu kita akan menerima, ya, Bapak Ibu akan menerima gaji penuh dengan tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan istri anak, tunjangan pangan dan seterusnya, yang kesemua itu nantinya disatukan dalam satu tabel saja, yaitu gaji pokok. Ya, jadi dalam gaji pokok nanti itu semuanya disatukan, ditambah dengan hal lainnya sehingga nantinya yang diterima oleh Bapak Ibu itu cukup lumayan, ya. Jadi kecuali, ya, tunjangan lainnya seperti tunjangan kehormatan, ya, tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja, ya, itu tidak bakal digabung dalam skema gaji tunggal single salary karena itu porsinya beda Bapak Ibu, ya. Maksudnya adalah semua uang di luar komponen gaji kini akan disatukan ke dalam satu gaji pokok. Khusus untuk jabatan fungsional, gaji single salary menjadi perhatian tersendiri. Jadi berikut ini adalah rincian gaji pegawai negeri sipil untuk skema single salary untuk jabatan fungsional. Jadi kelas jabatan kedua
Jadi kelas jabatan ke-20 berkisar 8,9 juta, kemudian kelas jabatan ke-19 sekitar 8,7 juta. Kelas jabatan ke-18 berkisar 8.500.000, kelas jabatan ke-16 berkisar 7.800.000, kelas jabatan ke-15 berkisar 7.200.000, kelas jabatan ke-14 itu ada sekitar 6.700.000, kelas jabatan ke-13 6.400.000, diteruskan dengan kelas jabatan ke-11 berkisar 5.800.000, kelas jabatan ke-10 berkisar 5.600.000, kelas jabatan ke-9 berkisar 5,4 juta, kemudian kelas jabatan ke-8 berkisar 5,2 juta, kelas jabatan 7 berkisar 4,8 juta, kelas jabatan 6 berkisar 4,1 juta, kemudian kelas jabatan 5 berkisar 3,7 juta, kelas jabatan 4 3,5 juta, kelas jabatan ketiga berkisar 4,1 juta, kelas jabatan kedua 3,5 juta, dan kelas jabatan 1 3,1 juta. Itulah uraian tabel gaji dari kelas jabatan 20 sampai kelas jabatan 1 untuk pegawai negeri sipil jabatan fungsional pada saat nantinya pemberlakuan skema gaji single salary ini. Nah, satu hal yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, karena memang di skema gaji single salary ini, ya, para pegawai negeri sipil itu dinilai berdasarkan kelas jabatannya. Nah, sehingga bisa saja ya yang berkompeten walaupun masih muda, tetapi karena jabatannya bagus, oleh karena kinerja dan kompetensinya bagus, maka akan mendapatkan keadilan dalam hal penerapan gaji dengan skema gaji single salary. Karena dalam penerapannya nantinya bukan karena usia tua, golongan tinggi yang akan menentukan gaji Bapak Ibu pegawai negeri sipil, tetapi ada pengaruhnya dengan kinerja atau kualitas kinerja yang diterapkan oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Single salary dijadwalkan akan merata di seluruh instansi pemerintah pada tahun 2025. Untuk saat ini sudah ada 15 instansi yang sudah ditunjuk untuk menyusul PPATK dan KPK untuk terapkan single salary. Jadi secara resminya nanti secara keseluruhan itu diberlakukan di tahun 2025. Tapi bersyukur selain dari PPATK dan KPK, 15 instansi yang terdiri dari instansi pusat dan daerah itu yang menjadi pilot project percobaan skema gaji single salary 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.